Kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, seterusnya sampai ayat yang kelima. Sudah ada ya? Yesaya 43 ayat 1 sampai 5. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil tema jangan takut, kepunyaanku engkau. Kita akan naikkan satu pujian, jadi sepertimu, menghadap ke Bapa yang setia, yang tak akan meninggalkan kita. Meninggalkan
benar Tuhan, ubah hati kami hari demi hari, seperti yang Tuhan rindukan, agar kami sungguh dapat mengerti dan sungguh dapat bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dengan apa yang sudah Bapa perbuat bagi kami. Kami telah menjadi kepunyaan-Mu, kami telah menjadi kesayangan-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang kami alami selama hidup ini, kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu takut. Yang utama adalah kami sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu, selebihnya adalah bagi-Mu Tuhan. Dipuji dan dimuliakanlah Engkau ya Bapa, berfirmanlah pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, situasi mengharuskan kita untuk lebih disiplin. Saya agak kesulitan dengan penggunaan masker. Bagi yang berkacamata ini tahu ya, bagaimana kalau pakai masker full itu konsekuensinya kacamatanya pasti berkabut ya, dan pasti tidak bisa melihat. Tapi juga ketika saya buka kacamata, bodoh, ya, tetap kabur, jadi serba bingung ya. Ya, tapi ya demi kebaikan kita semuanya, kebaikan bersama, kebaikan kita perorangan, kita harus mengerjakan apa yang menjadi ketentuan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sungguh-sungguh meresponi apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi gereja kita ya. Secara manusia kita ada kekhawatiran, ada ketakutan, apalagi gereja ini pernah mengalami. Tetapi syukur kepada Tuhan, saya percaya ini karena campur tangan Tuhan juga. Kamis kemarin sebelum kebaktian rumah tangga, saya menyempatkan ketemu dengan Pak RT. Memang sudah janjian. Awalnya mau ke Bahmurni dulu gitu ya. Tapi saya lihat ada anjing yang besar di depan rumah. Saya tidak jadi masuk ya, karena saya sudah pernah digigit anjing sampai disuntik ya. Akhirnya saya langsung ke RT begitu ya. Ada kabar baik Bapak Saudara. Jadi beliau sangat berterima kasih apabila dari gereja dalam masa pandemi sekarang ini dapat berbagi untuk memperhatikan warganya ya. Dan memang di masa-masa seperti saat ini semua orang sangat membutuhkan karena terdampak. Oleh karena itu mari kita sambut kabar baik ini sambil kita terus berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara teruslah menabur agar anggaran kita benar-benar tercukupi. Rapat kemarin baru kurang lebih 3 juta dari sekitar hampir 8 juta yang kita perlukan, agar apa yang kita sudah anggarkan juga untuk kita berbagi bisa pas ya, tidak kita kurangi. Kurang lebih ada 30 kakak dan nanti akan dianggarkan didahulukan 20 kakak dulu ya. Kalau kita ada berkat lagi, mungkin tahun depan kita bisa melakukan hal yang serupa. Jadi ini hal yang baik yang perlu kita syukuri, dan beliau ya, sangat welcome ya, sangat baik, sangat terbuka, dan
doakan agar ini dapat berjalan dengan baik. Ya. Jangan takut, kepunyaanku engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membangun satu hubungan atau mungkin kerjasama, hal apa saja yang diperlukan supaya kita tidak menjadi takut? Kalau kita membangun hubungan apa saja, berpacaran, ya, atau mungkin juga hubungan dengan rekan kerja, membangun kerjasama, ya, apa saja hal apa yang diperlukan agar kita tidak lagi cemas, tidak lagi khawatir, tidak lagi takut. Apa saja yang diperlukan? Menurut Pak Wiwi apa? Apa yang diperlukan agar ketika kita membangun hubungan atau membangun satu kerjasama, kita tidak lagi cemas, kita tidak lagi takut, kita tidak ragu-ragu, kita tidak khawatir? Apa yang paling diperlukan? Apa yang diperlukan? Kepercayaan, betul. Satu, dapat dipercaya, betul. Pihak kedua harus dapat dipercaya, benar? Betul ya? Ini yang penting pertama. Yang kedua apa? Apalagi? Dapat dipercaya. Ya. Pihak yang kedua itu dapat dipercaya. Ya. Apalagi? Jujur dengan dapat dipercaya hampir sama. Apalagi? Apalagi? Yang dapat kita harapkan, ya. Meyakinkan, perlu enggak? Meyakinkan perlu enggak? Penting enggak? Ada seorang yang mau kredit rumah, lalu pihak kedua survei ternyata tidak meyakinkan orasi dulu. Nah, ya kan? Karena ternyata pihak yang pertama ketika disurvei ditanya-tanya, oh ternyata tidak meyakinkan. Berarti meyakinkan itu perlu, betul? Betul ya? Kalau Pak Wawan mau kerjasama dengan PT yang lain, harus meyakinkan, benar? Ya? Pihak kedua itu harus meyakinkan, ya? Meyakinkan. Lalu kemudian apa lagi? Ya? Apa yang dapat kita terima? Ini juga perlu. Apa yang akan kita terima? Ya. Yaitu tadi, dari dapat dipercaya, kemudian meyakinkan, dari sinilah kita juga akan dapat mengetahui apa yang dapat kita terima. Dan dari situlah kemudian ada kepastian. Ya. Ada kepastian. Dapat dipercaya, meyakinkan, kemudian apa yang akan diberikan, dan itu kemudian menjadi satu kepastian. Sehingga ketika ada kepastian, ada sesuatu yang pasti yang kita bisa dapatkan dalam kita membangun hubungan, dalam kita membangun kerjasama, maka kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi cemas, kita tidak lagi takut, kita tidak lagi ragu-ragu. Nah, persoalannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam dunia ini, tidak ada yang memenuhi itu secara sempurna. Amin. Tidak ada yang sungguh-sungguh dapat dipercaya di dunia ini. Tidak ada yang sungguh-sungguh dapat meyakinkan kita di dunia ini. Tidak ada yang sungguh-sungguh dapat memberikan apa yang betul-betul kita butuhkan. Hanya Tuhan, sumber kepastian. Amin. Hanya Allah Bapa di dalam surga, dialah sumber
firman Tuhan mengatakan di dalam, kita lihat sebentar ya, hampir sama ya kelanjutannya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dan di dalam pasal 44 dikatakan, hai Yakub, hambaku engkau. Hai Yakub, hambaku. Apakah hanya Yakub yang menjadi hambanya Tuhan? Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara adalah hambanya Tuhan? Ya, Yakub adalah hambanya Tuhan. Tetapi kita juga jemaat di masa sekarang adalah hambanya Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan di sini, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata yang penting di sini adalah kita telah dipilih. Seperti Yakub telah dipilih, kita telah dipilih. Dikatakan di dalam firman ayat yang pertama, menciptakan engkau, membentuk engkau, menebus engkau, memanggil engkau, engkau ini kepunyaanku. Itu adalah proses ketika kita dipilih. Kita dipilih, dibentuk, diciptakan kembali, dipanggil menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi kata dipilih ini penting Bapak Ibu Saudara. Kata dipilih di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya pasal 44 ini menunjukkan sebuah kepastian. Menunjukkan sebuah kepastian. Sekalipun kalau kita mau belajar di dalam pasal 44 dan 43 ini Bapak Ibu Saudara, sebetulnya bangsa Israel dalam situasi dinubuatkan masuk dalam pembuangan, lalu kemudian dalam 43-44 ini dibawa kembali keluar dari pembuangan. Jadi latar belakangnya, settingnya waktu itu, nubuatan Yesaya, mereka akan dibuang, tetapi kemudian akan dibawa keluar dari pembuangan. Jadi ketika Allah sudah memilih, maka Allah tidak akan membatalkan pilihannya atas bangsa Israel. Ketika Allah sudah memilih saya dan Bapak Ibu Saudara, Allah tidak akan pernah sekali-kali membatalkan pilihannya. Allah tidak akan pernah membatalkan pilihannya lalu mengganti kepada yang lain. Ketika Allah memilih bangsa Israel, sekalipun bangsa itu mengalami pembuangan, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tidak pernah menggantikan pilihannya kepada bangsa yang lain. Kalau seorang pacar bisa meninggalkan pasangannya, menetapkan pilihan yang lain, mengganti pilihan kepada yang lain, bisa jadi alasannya pas, bisa jadi alasannya tepat. Mungkin karena pacarnya itu jahat, karena pacarnya itu tidak setia, karena pacarnya itu selingkuh. Tetapi Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Allah tidak akan meninggalkan bangsa yang telah dipilihnya. Allah tidak akan meninggalkan orang-orang pilihannya. Dan secara Alkitab berkata demikian. Kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir sampai kemudian masuk dalam pembuangan, keluar dari pembuangan, ini menunjukkan, menyatakan satu kebenaran sejarah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat yang telah dipilihnya. Allah tidak pernah meninggalkan bangsa pilihannya. Demikian pula dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sekali Allah pilih, keputusannya tidak akan pernah berubah. Allah tetap setia pada pilihannya. Sekalipun yang dipilih seringkali tidak berubah, seringkali berubah tidak setia. Allah tetap setia pada pilihannya, sekalipun pilihannya itu seringkali meninggalkan dia, sekalipun pilihannya itu seringkali memberontak.
bangsa Israel memberontak? Pernah? Pernah bangsa Israel tidak setia? Pernah bangsa Israel meninggalkan Tuhan? Sering. Kita lihat keluar dari Mesir sampai ke pembuangan, bahkan keluar dari pembuangan. Berulang kali bangsa itu meninggalkan Tuhan. Berulang kali bangsa itu menyembah berhala bangsa lain. Berulang kali mereka memberontak. Berulang kali mereka tidak setia. Apakah Allah meninggalkan bangsa itu? Apakah Allah kemudian mengganti pilihannya kepada umat yang lain, kepada bangsa yang lain? Tidak. Mereka mengalami pembuangan, tetapi kemudian dibawa kembali dari pembuangan. Allah tidak pernah meninggalkan bangsa itu. Allah tidak pernah mengganti pilihannya. Tetapi ini, Allah menghajar bangsa itu. Allah menjatuhkan disiplin kepada bangsa itu. Allah menghukum bangsa itu. Allah memurnikan bangsa itu. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tidak pernah mengganti pilihannya kepada umat yang lain. Allah menghajar mereka, mendisiplin mereka, menghukum mereka untuk memurnikan mereka agar kembali sadar berbalik kepada Allah. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan apalagi mengganti pilihannya kepada bangsa lain. Dan di dalam pasal ini itulah yang mereka sedang alami. Mereka keluar dari pembuangan, dibawa kembali ke Yerusalem, membuktikan bahwa pilihan Allah tidak pernah berubah. Allah tetap tidak pernah bergeser. Sekali dia pilih, dia tetap akan konsisten dengan pilihan. Berapa kali Bapak Ibu Saudara dari kecil sampai sekarang didisiplin oleh orang tua? Sering gak? Dinasehati sering gak? Dihukum sering gak? Sering ya. Hukum itu macam-macam ya. Ada yang dinasehati, ditegur. Kalau kami orang Batak langsung gitu ya. Ya foto saya dengan anak-anak kadang begitu ya. Karena memang sudah dari orang tuanya ya. Tapi pernah gak Bapak kita meninggalkan kita? Kalau manusia mungkin bapaknya bisa meninggalkan, tapi Tuhan tidak. Allah tidak pernah meninggalkan. Allah menghajar, Allah menghukum, Allah mendisiplin untuk memurnikan. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan. Jadi Bapak Ibu Saudara bangsa Israel, saya dan Bapak Ibu Saudara tetap menjadi milik kepunyaan Allah yang telah dipilih oleh Dia sejak semula. Sejak dari Abraham, Allah telah memilih untuk menjadikan sebuah bangsa. Dan Allah tidak pernah berubah. Sampai hari ini Israel masih menjadi umat pilihan Tuhan. Walaupun mereka belum terima Yesus Kristus, tetapi ada rencana yang Tuhan akan menyatakan nanti bagi umat Israel. Dan sebagian dari mereka juga sudah banyak yang datang kepada Yesus Kristus. Sekali Allah pilih, pilihannya tetap tidak berubah, tidak bergeser. Nah ini yang perlu. Kalau begitu, anugerah kasih karunia Allah itu berlimpah dong. Ya. Berlimpah enggak? Ya. Anugerah Allah, kasih karunia Allah tidak terbatas. Ya. Betul. Berlimpah. Ya. Itu nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Berlimpah anugerahnya, kasih karunia-Nya. Ya, betul. Kalau begitu boleh dong berbuat dosa lagi. Kalau begitu boleh dong tidak setia. Kalau begitu boleh dong tidak taat. Kalau begitu boleh dong meninggalkan Dia. Toh sudah dipilih. Toh pilihan Allah tidak berubah. Toh pilihan Allah tidak akan bergeser. Toh tetap saya akan dipilih.
Toh tetap Allah tidak akan menggantikan pilihannya kepada yang lain. Boleh dong berbuat dosa, boleh dong tidak setia, boleh dong tidak taat, boleh dong sesuka saya. Apakah seperti itu? Apakah ketika Allah memilih kita, tujuannya adalah untuk kita kembali jatuh dalam dosa? Apakah ketika Allah pilih saudara dan pilihannya itu tetap itu menjadi tanda, itu menjadi signal, itu menjadi lampu hijau, atau itu menjadi sebuah kelonggaran untuk kita berbuat dosa, untuk kita berbuat seperti yang kita mau, untuk kita tidak taat, untuk kita tidak setia? Apakah karena Allah tidak berubah? Apakah karena Allah kasih karunia-Nya berlimpah, tidak terbatas, anugerahnya, kemurahannya itu kemudian menjadi kelonggaran bagi kita, itu menjadi signal bagi kita, itu menjadi lampu hijau bagi kita untuk berbuat dosa? Apakah tujuan Allah memilih kita untuk seperti itu? Tujuan Allah memilih kita adalah agar kita dipakainya menurut kehendaknya. Kita melakukan apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi ketetapannya, apa yang menjadi hukumnya, apa yang menjadi rencananya atas kehidupan kita. Ini yang perlu kita pahami. Jadi itu bukan satu kelonggaran, bukan satu signal, bukan satu tanda, bukan satu lampu hijau bahwa karena Allah pilihannya tidak berubah, anugerahnya berlimpah, kasih karunia-Nya tidak terbatas, toh nanti Dia juga pilih kita, lalu kemudian kita tidak setia, kita berubah, kita memberontak, kita tidak taat, kita berdosa. Tidak. Allah pilih umat Israel karena Ia mau pakai bangsa itu menurut kehendaknya. Jadi kalau tidak taat, tidak setia, Dia Allah yang tahu bagaimana membawa kembali orang pilihannya. Dia Allah yang tahu bagaimana membawa kembali saya dan Bapak Ibu Saudara agar menuruti perintahnya, yaitu dengan menghajar, dengan mendisiplin, tetapi tidak meninggalkan. Amin. Kalau ada bahaya di luar sana, lalu kemudian anak-anak kita coba keluar dari rumah, kita ingatkan, tidak dengar, kita datangi, kita nasihati, 1 jam kemudian mau keluar lagi, apa yang kita lakukan? Dihajar gak? Dihajar. Kenapa? Karena kita mengasihi dia. Jangan sampai dia keluar. Di sana ada bahaya, agar dia tetap ada dalam cakupan perlindungan kita. Allah menghajar bangsa Israel agar mereka tetap ada dalam kawasan kasih karunia, ada dalam anugerah Tuhan, agar mereka tetap ada di dalam kemurahan Tuhan. Ini yang Allah lakukan, tetapi Allah tidak akan meninggalkan kita. Tinggal pilih Bapak Ibu Saudara, mau terus-menerus dihajar atau jadi anak kesayangan Tuhan. Pilih mana? Sama-sama nanti nggak akan ditinggalkan, nggak akan diganti Bapak Ibu Saudara dengan yang lain, enggak. Tapi apakah mau pilih setiap hari dalam hidup kita dihajar terus sama Tuhan? Mau? Seperti bangsa Israel? Mau? Nah, kalau dihajar terus, kapan kita bisa menikmati kasih karunia? Amin. Kapan kita bisa bertumbuh? Kapan kita bisa menikmati apa yang menjadi rencana Tuhan? Kapan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita? Kegagalan bangsa Israel bukan karena mereka kehilangan status sebagai umat pilihan Tuhan, tetapi kegagalan mereka adalah ketika mereka tidak dapat menikmati kasih karunia tersebut. Amin. Dihajar terus, tidak setia terus, tidak taat terus,
meninggalkan, pilihannya tetap kepada mereka, tapi mereka tidak dapat menikmati kasih karunia tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut. Kalau kita sudah setia, kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apapun persoalan yang itu tidak disebabkan oleh hukuman Tuhan. Amin. Jadi ini jangan sampai kita salah ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah setia di dalam Tuhan, kemudian Tuhan izinkan mengalami pencobaan, ujian, jangan sekali-kali mengatakan ini hukuman dari Tuhan. Amin. Tetapi katakanlah ini ujian dari Tuhan. Amin. Ini pencobaan dari Tuhan. Bukan pencobaan, tapi ujian. Ini pencobaan dari dunia, tapi ini bukan hukuman dari Tuhan. Jangan terkecoh Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita sudah setia gitu ya, seperti para seperti kita yang sudah dipanggil Tuhan, jangan sekali-kali seperti Mbah Luk sekarang, Mbah Wiwi ya. Jangan sekali-kali bilang ini hukuman dari Tuhan. No. Orang yang setia itu tidak akan pernah dihukum Tuhan. Amin. Tapi menjadi anak-anak kesayangannya tuh Tuhan, anak-anak kesukaannya Tuhan, sudah menikmati kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi jangan takut. Dan puncaknya Yesus Kristus datang ke dunia bagi umat Israel. Sejarah dengan jelas membuktikan itu. Pilihan Allah tidak berubah, kasih karunia-Nya tidak berubah, tetap berkelimpahan. Tetapi ayo kita mengerti apa yang menjadi tujuan Allah memilih saya dan Bapak Ibu Saudara, menciptakan kembali, membentuk engkau, menebus, memanggil untuk dijadikan berharga dan mulia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Kita menjadi berharga dan mulia, ditebus, diciptakan kembali, dibentuk, dan Tuhan rindu pakai kita yang dulunya tidak mulia itu, yang dulunya sudah najis dan tercela itu, untuk melakukan pekerjaannya yang mulia. Amin. Jadi jangan takut, Pak Wiwi jangan takut, Mbah Lukisman saya justru sering malah dikotbahi ya. Dan jangan sekali-kali terintimidasi. Itu bukan hukuman dari Tuhan, tetapi itu adalah ujian. Karena Tuhan tidak pernah menghajar, menghukum anak-anak yang setia mengasihi Dia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, gereja kita tidak perlu takut. Selama kita tetap setia, kalaupun kondisi kita masih seperti saat ini, jangan takut. Amin. Selama anak-anak Tuhan di gereja ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan akan tetap beserta orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita bangkit berdiri. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidup kita sungguh berharga bagi Tuhan. Kita yang ditebus oleh kasih Tuhan. Kau turut kembali.
Pujian ini sangat sungguh bermakna, sangat sungguh. Sekali-kali pilihannya akan bergeser dan berubah. Oleh karena kasih karunia anugerah kemurahan-Nya berlimpah. Namun satu hal, ketika Tuhan sudah panggil saya dan Bapak Ibu Saudara, di saat Tuhan sudah pilih kita, Tuhan rindu kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan rindu kita menyukakan hati-Nya. Tuhan rindu kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi rencana-Nya dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar melakukan itu, kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan itu, kalau gereja kita benar-benar jemaatnya sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, maka selamanya Dia tidak akan pernah meninggalkan. Selamanya Dia akan terus menopang kita. Selamanya kita akan terus dipelihara oleh Dia. Jangan takut. Mari terus melangkah di dalam Tuhan. Mari terus bergandengan tangan. Bagian kita adalah setia. Yang lainnya biarlah menjadi bagiannya Tuhan. Kemana Tuhan akan membawa kita dan bagaimana Tuhan akan melindungi dan memelihara kita, itu menjadi bagiannya Tuhan. Tetaplah teguh, khususnya Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada kesusahan, mungkin dalam pekerjaan, sakit penyakit,
yang terpulang akan dipatahkannya, dia menjadikan indah sungguhlah biarkan sungguh yang kemuliaan akan dipatahkannya, dia akan jadikan terang untuk Terima kasih Tuhan.
kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus menopang kehidupan Bapak Ibu Saudara, pimpinan dan juga tuntunan Roh Kudus memampukan Bapak Ibu Saudara tetap berjalan